Kita akan sama-sama langsung mengajak Anda menuju venue untuk membahas sejumlah isu terkini bersama dengan rekan Sira Safira. Sira, Anda sudah bersama dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Silakan. Halo Ana Tealita dan Rehana Mezia. Senang sekali saya Sira Safira akan mengajak Anda berbincang langsung bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selamat siang Pak Kapolri. Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak ya. Terima kasih Pak Kapolri di tengah waktu kesibukan yang luar biasa menyempatkan untuk diwawancara oleh TV One. Pak Kapolri, ini kan menjadi hal yang ramai ya diperbincangkan saat ini. Ada gelombang PHK yang terjadi di hampir semua sektor industri. Polri pun hadir memberikan solusinya. Apa saja Pak Kapolri yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Sera. Mungkin kita juga harus melihat bahwa memang PHK yang terjadi tidak terlepas dari dampak dari peristiwa global ya, karena memang itu berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentu juga berdampak kepada sektor ketenagakerjaan. Tentunya dalam hal ini Polri sebagai penanggung jawab di bidang Harkamtibmas tentu harus berpikir bagaimana mengantisipasi terjadinya gelombang PHK apabila tidak kita kelola dengan baik. Ini juga akan menimbulkan permasalahan baru yang tentunya akan mengganggu situasi dan stabilitas Kamtibmas. Oleh karena itu, Polri dalam hal ini tidak ingin menjadi pemadam kebakaran, artinya kita hanya bekerja di hilir, menangani aksi demo saja, namun kemudian kita mencoba menarik lebih ke depan untuk kita bekerja di hulu. Bagaimana mencarikan solusi bagi buruh-buruh yang terdampak PHK ini, kemudian untuk bisa terlindungi hak-hak buruhnya, namun di satu sisi kita juga mencoba mencarikan solusi agar mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu kami kemudian berdiskusi dengan teman-teman dari Serikat Buruh, dan akhirnya kami sepakat untuk membentuk Des Ketenagakerjaan Polri, di mana menurut teman-teman Serikat Buruh ini baru pertama kalinya ada di dunia terkait dengan Des Ketenagakerjaan ini. Kami kemudian bersama-sama memberikan pelatihan kepada 2.671 penyidik di bidang ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah setelah itu kami mulai bekerja terhadap permasalahan-permasalahan buruh yang ada, kita tampung, kita lakukan upaya untuk hak-hak mereka bisa tersalurkan. Di satu sisi tentunya kita mengedepankan mediasi, ultimum remedium ataupun penegakan hukum kita lakukan sebagai pilihan terakhir manakala memang ada hak-hak buruh yang tidak diberikan namun sebenarnya mampu atau industrinya nakal dan sebagainya. Namun di sisi lain kita juga tentunya memberikan ruang agar ada kesepakatan di antara mereka sesuai dengan kondisi fakta yang sebenarnya. Di satu sisi kita mencoba kemudian membuka ruang untuk mencarikan lapangan kerja baru. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bekerja sama dengan beberapa industri besar yang saat ini juga sebenarnya di tengah situasi PHK ada industri di Indonesia yang bertumbuh. Antara lain ada 4 perusahaan yang saat ini kemudian sudah bekerja sama dengan kita. Ada PT Tasuhung, Indonesia Dreamer Sport, Long Ridge Indonesia, dan God Emperor Indonesia. Mereka ada di Brebes dan Cirebon. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, kurang lebih bulan Juni, kita telah memberangkatkan dan memfasilitasi 700 buruh terdampak PHK untuk kembali bekerja. Dan siang ini
rencana kita akan berangkatkan kembali kurang lebih 1.575 buruh. Dan harapan kita sampai dengan akhir Desember nanti, karena di sana akan membuka ruang untuk membuka lapangan pekerja baru kurang lebih 12.000, kita harapkan secara bertahap terhadap wilayah-wilayah yang terdampak PHK ini mendapatkan lapangan kerja baru. Dan ada prospek bahwa 4 perusahaan ini akan membuka ruang lapangan kerja 45.000 tenaga kerja. Kemudian satu kabar yang menggembirakan bahwa dari buruh-buruh yang sebelumnya kita berangkatkan, saat ini mereka tidak hanya sebagai buruh outsourcing, tapi sudah menjadi pegawai tetap. Dan bahkan beberapa sudah menjadi supervisor. Jadi ini tentunya hal yang menggembirakan. Jadi tentunya ini juga yang kemudian kita tekankan kepada anggota bahwa bagaimana kita mengawal iklim investasi yang ada agar terbuka lapangan-lapangan kerja baru, dan ini tentunya kita butuhkan saat ini, termasuk juga mendukung program-program pemerintah yang kemudian juga di situ ada ruang-ruang bagi tenaga kerja baru yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan sebagai contoh ada program MBG, program Operasi Merah Putih, mungkin program Sekolah Rakyat yang di situ juga membutuhkan tenaga-tenaga yang kemudian bisa disalurkan. Kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Iya. Kalau kita berbicara mengenai sektor ketahanan pangan, saat ini kita tahu Polri lagi getol-getolnya menanam jagung. Ini juga merupakan langkah membantu pemerintah untuk mengurangi impor jagung. Sejauh ini progresnya seperti apa, Pak Kapolri? Baik, terima kasih. Bapak Presiden di dalam misi Astacitanya, beliau telah menetapkan misi swasembada pangan. Dan kita tahu bahwa di situasi global yang seperti ini, ketergantungan terhadap impor harus dikurangi. Dan salah satu jawabannya adalah bagaimana kita menciptakan swasembada pangan. Oleh karena itu, Polri kemudian fokus untuk ikut berkontribusi di tanaman jagung, karena selama ini ketergantungan impor terhadap jagung tinggi, sementara jagung dibutuhkan untuk pakan ternak, di wilayah-wilayah tertentu juga bisa dikonsumsi, dan juga dibutuhkan di industri-industri tertentu. Oleh karena itu, kita fokus untuk membangun 1 juta hektar lahan untuk bisa kita tanami. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mendapatkan lahan potensial yang bisa ditanam kurang lebih 795.000 hektar, di mana 454.000-nya telah kita tanami jagung, di mana tentunya Polri tidak bekerja sendiri. Kita melibatkan petani, kita melibatkan kelompok petani, kurang lebih ada 858.000 petani yang tergabung dan 46.000 kelompok tani yang saat ini bergabung dengan kita. Tahapan kita saat ini, kita sudah melaksanakan panen raya di kuartal kedua kemarin dengan hasil 2 juta ton. Kemudian kita juga melakukan tanam di kuartal ketiga kemarin, dihadiri oleh Ketua Komisi 4 dan beberapa pejabat kementerian, Menteri Kehutanan, kemudian Wakil Menteri Pertanian dan Bulog serta stakeholder terkait. Di penanaman kemarin kita menanam di luasan lahan kurang lebih 168.000 hektar, terdiri dari 120.000 hektar lebih lahan perhutanan sosial, karena kita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman kehutanan untuk bisa mengelola perhutanan sosial, dan 48.000 lahan produktif. Rencana di kuartal ketiga ini kita akan lanjutkan penanaman sampai dengan 750.000 hektar, sehingga nanti di kuartal keempat kita harapkan 1 juta hektar ini betul-betul sudah bisa tertanam. Dan tentunya kami terus bekerja sama juga dengan stakeholder terkait, sehingga proses mulai dari
pembinaan terhadap para petani itu juga kita lakukan. Bagaimana kita juga memikirkan mulai dari bibit, kemudian bagaimana kita mengelola lahan, mulai dari land clearing sampai dengan penanaman, termasuk pemupukan dan juga pestisida. Kita libatkan personil-personil kita untuk turun, termasuk juga kita memberikan pelatihan dan merekrut anggota-anggota yang kemudian kita libatkan untuk ikut ada di dalamnya. Kita memiliki aplikasi gugus ketahanan pangan sehingga kemudian ketika ada kesulitan petani di situ ada panduan-panduan yang bisa yang bisa diinformasikan, termasuk setelah itu bagaimana agar mereka bisa mendapatkan pupuk, dan kemudian setelah itu juga bagaimana pasca mereka panen ini jagung itu bisa terserap. Kita bekerja sama dengan Bulog untuk bisa menyerap, namun di sisi lain kita juga membuka ruang-ruang agar semuanya bisa terserap, dan ini kita beberapa waktu yang lalu bertemu dengan swasta-swasta besar seperti Java, Caron Pelumpang, dan juga gabungan pakan peternak mandiri, dan mereka mengatakan siap untuk menyerap jagung seberapa banyak hasil panen, karena memang selama ini ada juga impor, sehingga ini bisa menjadi substitusi pengganti impor. Dan Bulog sendiri sekarang juga menetapkan harga baru, karena memang untuk jagung ini ada aturannya. Jadi saat ini untuk kadar air 18-20%, ini biasanya pasca panen itu kadar airnya seperti itu, itu diserap dengan harga 5.500 kg, sementara nanti setelah dikeringkan dengan kadar air sekitar 14%, itu harganya 6.400 per kilogram. Jadi saya kira ini menggairahkan petani untuk kemudian mereka mau menanam, sementara di sisi lain Polri juga membantu, memfasilitasi untuk menampung jagung pasca panen. Kita saat ini membangun 18 gudang pangan Polri, ada di 12 provinsi, dan ke depan gudang-gudang tersebut akan kita lengkapi dengan dryer, sehingga kemudian bisa membantu mengeringkan jagung-jagung yang baru saja dipanen dengan dryer tersebut, termasuk alat pipilnya. Jadi langkah-langkah mulai dari menyiapkan Bakomsus, Babin Kamtipmas, bintara-bintara yang kita turunkan untuk bisa bekerja sama dengan penyuluh lapangan, ini kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu kami juga bekerja sama dengan OKP, Kokam ya, dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Kita membuat MOU untuk mereka juga bisa ikut aktif dalam hal ketahanan pangan nasional ini. Kita sediakan lahan dan mereka juga punya lahan untuk ikut andil di penanaman jagung. Jadi harapan kita dengan mengajak stakeholder-stakeholder yang lain, rekan-rekan yang lain, target 1 juta hektar ini betul-betul bisa selesai. Amin, mudah-mudahan ya. Pak Kapolri, kita juga masih akan membahas berbagai isu lainnya. Salah satunya mengenai beras oplosan yang menyita perhatian publik. Tapi kami segera kembali, kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.